Selamat siang sahabat Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, kembali lagi bersama kami dalam acara Save Your Heart. Untuk sesi kali ini kita akan ngebahas terkait pemasangan ring jantung. Sudah bersama dengan saya, salah satu dokter jantung Rumah Sakit Jantung Harapan Kita dengan Dr. Amir Aziz Al-Katiri. Selamat siang dok. Ya siang, Dr. Tony. Bagaimana dok kabarnya hari ini dok? Baik, alhamdulillah. Banyak dok pekerjaan tindakan yang dilakuin untuk siang ini dok? Ya seperti biasa ya, hari-hari itu memang terjadwal cukup banyak pasien yang dilakukan tindakan kateterisasi ya, non-surgical atau non-invasif. Karena saya sehari-hari juga bekerja selain di poliklinik juga di ruang kateterisasi, tentu kita banyak menjadwalkan pasien-pasien yang akan direncanakan tindakan kateterisasi baik itu koroner maupun non-koroner. Oh begitu. Kali ini kita mau ngebahas tentang ini dok, pemasangan ring jantung. Kalau orang awam biasanya taunya pasang ring, pasang cincin. Itu tuh sebenarnya apa sih dok, pasang ring itu dok? Iya, jadi ini pertanyaan yang sangat penting ya, karena tentu ini pertanyaan banyak orang atau banyak pasien ya. Yang pertama, pemasangan ring atau pemasangan cincin ini adalah satu prosedur untuk memasukkan satu device atau suatu alat yaitu cincin ataupun stent atau coronary stent ke dalam badan sampai kemudian ke jantung koroner. Kalau boleh saya berikan contohnya, kurang lebih ini adalah tentu gambar daripada stent ya, atau yang orang awam sering katakan sebagai ring ya. Tentu bentuknya tidak betul-betul seperti ring ya, tapi seperti apa kita sebutnya, mungkin kayak seperti gorong-gorong ya, dan itu tidak menutupi full seluruhnya. Tentu ini adalah hanya contoh saja karena ini sangat besar, karena kalau ring yang ataupun stent yang sebenarnya tentu hanya ukurannya hanya beberapa milimeter saja, karena itu dia bisa lewatkan di tangan ataupun lewat paha ke dalam koroner. Tapi sebelum itu saya kira penting untuk juga diketahui bahwa ini adalah satu prosedur pemasangan cincin untuk sumbatan koroner yang biasanya melebihi 70% ya. Tentu kalau tidak ada sumbatan ataupun ada sumbatan yang tidak signifikan, tentu tidak perlu dilakukan pemasangan stent atau pemasangan cincin, hanya untuk kateterisasi koroner saja, biasanya untuk melihat saja ataupun diagnostik saja gitu. Kemudian ini dok, pemasangan ring jantung ini tuh dadanya dibuka, dibelah gitu atau bagaimana dok? Nah ini juga pertanyaan penting. Jadi pemasangan ring itu bukan operasi, itu yang paling penting. Jadi dia prosedur non-invasif, prosedur invasif non bedah. Jadi dia memasukkan melalui tangan, kurang lebih seperti saya tunjuk di sini, di tangan saya kurang lebih seperti ini, yang didahului dengan pemberian anestesi lokal. Kalaupun tidak bisa dilakukan di tangan, biasanya dilakukan melalui pembuluh darah di paha. Tapi saat ini kita lebih sering melakukannya, saya kira di atas 80% atau di atas 90% melakukannya di lengan, karena secara komplikasi jauh lebih ringan, dan yang kedua pasien juga lebih nyaman karena pasien setelah tindakan bisa langsung mobilisasi. Kalau di paha itu biasanya pasien tidak bisa melakukan banyak hal dalam hari itu paling tidak. Biasanya yang dipasang ring itu untuk pasien-pasien apa dok? Nah, pasien-pasien yang diindikasikan untuk pasang ring ini adalah pasien-pasien yang mengeluh sakit dada ya pada saat aktivitas atau yang disebut sebagai angina pectoris. Selain itu, selain pasien-pasien yang stabil juga bahkan disarankan untuk pasien-pasien yang serangan jantung. Oh, serangan jantung. Ya, jadi bukan hanya sakit dada pada saat istirahat atau pada saat maksud saya angina stabil ya, tapi juga pada kondisi-kondisi akut di mana pasien mengeluh sakit dada berat yang pasien akhirnya masuk ke UGD dan didiagnosis sebagai serangan jantung. Biasanya pasien-pasien seperti ini memerlukan tindakan pemasangan ring yang segera. Ya, tentu tidak semua pasien perlu didiagnosis dan diperiksa oleh dokter dulu di UGD, baru kemudian dipastikan apakah pasien ini butuh untuk dilakukan
tindakan pemasangan ring segera atau tidak. Ya, jadi sekali lagi tidak semua pasien menunggu pemeriksaan EKG terutama rekam jantung untuk memastikan. Gitu. Kalau untuk tindakan pasang ring ini dok, bisa sampai berapa lama dok? Maksudnya pasien masuk ke ruang tindakan sampai dia selesai keluar dari ruang tindakan itu membutuhkan waktu berapa lama dok? Iya, pertama saya perlu tegaskan sekali lagi, selain tindakan kateterisasi dan pemasangan cincin ini adalah bukan tindakan operasi, pasien pada saat tindakan kateterisasi atau pemasangan cincin dalam kondisi yang sadar. Oh sadar dok? Sadar, karena berarti bisa tahu sumbatannya di mana gitu ya, bahkan pada saat tindakan kita seringkali sambil ngobrol atau tanya jawab ya, karena yang kita lakukan hanya seperti saya sampaikan tadi hanya bius lokal saja atau anestesi lokal baik di tangan maupun di paha. Jadi selama tindakan pasien sadar betul ya, untuk sehingga tahu apa yang dilakukan. Dan untuk pemasangan cincinnya itu sendiri biasanya kurang lebih membutuhkan 1 sampai 2 jam. Tentu tergantung daripada kompleksitas tindakan itu sendiri. Kalau sumbatannya mungkin banyak, lebih dari 1, mungkin butuh lebih lama. Kalau sumbatannya katakanlah ada pengapuran, lebih lama. Atau sumbatannya misalnya 100%, tentu butuh usaha yang lebih lama lagi, sehingga seringkali membutuhkan lebih dari 1 jam, bahkan bisa mencapai 2 jam. Gitu. Jadi tergantung, tidak semua sama tentunya, tergantung daripada tingkat kesulitan tindakan itu sendiri. Kalau seseorang ini dok bisa dipasang ring itu maksimal sampai berapa kali dok? Sebenarnya tidak ada ini maksimal ya, tidak ada pemasangan cincin yang sampai berapa banyak atau berapa kali. Hanya saja penting untuk melihat sumbatan ataupun jumlah sumbatan pasien pada saat awal tindakan kateterisasi. Jika didapatkan sumbatannya cukup banyak atau sangat banyak atau bahkan disertai dengan penyulit pengapuran ataupun yang lain, biasanya dipertimbangkan untuk tidak dipasang cincin, tapi di operasi bypass. Tentu ini harus diputuskan di awal. Jadi tidak semua sumbatan koroner itu bisa dilakukan pemasangan cincin. Pada penyumbatan yang sangat banyak dan sangat sulit, bahkan dengan saya sampaikan tadi dengan penyulit pengapuran ataupun sumbatan 100%-nya katakanlah ada beberapa tempat, biasanya kita menyarankan untuk dilakukan operasi bypass dibandingkan pemasangan cincin, karena tentu cincin yang akan dipasang akan sangat banyak. Iya sih dok. Kalau untuk ini dok, setelah tindakan, setelah pasang cincin gitu, pasien bisa beraktivitas normal lagi atau harus mengurangi aktivitas dok? Kalau tadi kan soalnya biasanya serangan jantung nyeri dadanya pada saat beraktivitas gitu, jadi harus dikurangi atau bagaimana dok? Jadi sekali lagi itu tergantung daripada kondisi atau diagnosis pasien awal. Ya, ada 2. Yang pertama tadi adalah kalau kondisi pasiennya itu stabil. Artinya pasien datang ke poliklinik kemudian disarankan untuk pemasangan cincin, biasanya itu hanya butuh 1 hari atau 1 malam menginap di rumah sakit. Setelah itu pasien bisa aktivitas kembali setelah beberapa hari sampai 1 minggu. Itu sudah bisa melakukan aktivitas biasa. Tentu kalau pasiennya datang serangan jantung dan akhirnya dipasang cincin, tentu pasien masih perlu untuk dirawat di rumah sakit sampai beberapa hari ke depan. Biasanya 3 sampai 5 hari jika tidak ada penyulit untuk dirawat di rumah sakit. Jadi pemasangan cincin ini sekali lagi tergantung daripada kondisi pasien. Ya, kalau kondisinya stabil tentu hanya 1 malam saja. Ya. Tapi ketika sudah keluar dari rumah sakit, pasiennya udah bisa aktivitas normal lagi gitu dok? Bisa, dalam beberapa hari kalau tidak ada penyulit tindakan itu biasanya bisa. Terutama kalau dilakukan melalui tangan. Ya, kalau paha mungkin pasien butuh adaptasi beberapa hari ya, karena mungkin masih agak nyeri ya kan, atau mungkin ada kemerahan, ada agak bengkak, biasanya butuh beberapa hari sampai 1 minggu ya untuk bisa aktivitas kembali. Kalau untuk ininya dok, hal-hal yang perlu dikontrol ketika setelah pasang ring gitu apa dok, biar pasien ini nggak serangan jantung lagi kan? Kalau serangan jantung lagi masuk ke rumah sakit lagi kan kasihan juga pasien. Iya. Pertanyaan ini sangat penting karena jangan sampai setelah pemasangan cincin pasien kemudian ada keluhan kembali. Ya, jadi yang terpenting adalah
setelah pemasangan cincin adalah minum obatnya. Misalnya minum pengencer darah, 2 macam pengencer darah selama setahun. Yang kedua adalah manajemen faktor risiko. Ini juga sangat penting pada pasien-pasien yang hipertensi, yang diabetes atau kencing manis, ataupun yang kolesterol tinggi, itu harus betul-betul dikontrol semua. Pastikan tensinya bagus sesudah pemasangan cincin, kemudian kolesterolnya juga harus serendah mungkin. Terus gula darah kalau memang ada diabetes harus tidak boleh tinggi. Ditambah lagi kalau yang memang perokok tentu sangat disarankan ya untuk stop merokok pastinya sesudah itu, sehingga tidak muncul permasalahan penyempitan kembali setelah pemasangan cincin. Walaupun cincinnya juga sudah sangat bagus ya. Jadi saya kira yang di harapan kita, yang di Rumah Sakit Jantung Harapan kita, seluruh cincin ataupun stent, coronary stent yang disediakan di sini sudah sangat baik ya, karena semuanya sudah bersalut obat. Ada yang disebut stent itu coronary stent, ada yang disebut bare metal stent, jadi hanya logam saja ya, jadi seperti ini hanya logam saja. Tapi juga yang kedua yang lebih baru ada yang disebut drug eluting stent ataupun cincin bersalut obat. Jadi cincinnya sendiri itu sudah dilapisi obat ya di dalamnya, sehingga diharapkan setelah pemasangan dia mencegah daripada menyumbat kembali. Ya, jadi yang kita siapkan di Rumah Sakit Jantung Harapan kita, baik untuk BPJS maupun non BPJS, itu adalah seluruhnya stand-nya itu sudah yang bagus sekali ya, yang sudah bersalut obat, sehingga lebih durable, lebih lama ya. Mudah-mudahan tidak ada proses menyumbat kembali sesudah pemasangan cincin. Mungkin itu. Kalau pastinya sama olahraga ya Dok ya, karena kebanyakan penyakit jantung itu resikonya karena orang-orang tuh sedentary life, kurang olahraga gitu. Iya. Tapi kalau olahraga gitu tetap boleh olahraga yang intensitas tinggi gitu apa tidak Dok setelah pasang ring gitu? Jadi tentu rekomendasi untuk kegiatan ataupun olahraga tergantung daripada kondisi. Sekali lagi, apakah pasien baru serangan jantung, apakah pasien pemasangan cincinnya dalam kondisi stabil, bagaimana pompa jantung pada pemeriksaan ekokardiografi atau USG jantung. Jadi itu banyak hal yang menentukan. Tapi secara umum jika pompa jantungnya masih baik pada ekokardiografi atau USG jantung dan tidak ada keluhan-keluhan, tidak ada masalah-masalah lain, biasanya pasien boleh melakukan tindakan ataupun kegiatan olahraga kembali seperti biasa. Seperti biasa itu. Berarti bisa disimpulkan kalau pasang ring ini sesuatu yang sangat bermanfaat untuk pasien-pasien yang mengalami serangan jantung, tapi tetap harus juga setelah pasang ring tetap dikontrol minum obatnya, dikontrol faktor risikonya begitu ya. Betul. Jadi saya kira pemasangan ring tidak bisa dilepaskan oleh usaha-usaha lain untuk mengontrol faktor risiko. Jadi tidak bisa hanya mengandalkan pemasangan cincin saja, namun kemudian setelah itu pasien katakanlah merokok kembali ataupun minum obatnya juga banyak kosongnya, tidak minum dan lain-lain, itu saya kira juga itu yang harus dihindari. Tentu sekali lagi yang harus dipahami juga tidak setiap sumbatan koroner itu memerlukan pemasangan cincin, itu yang paling penting ya. Hanya pada orang-orang yang memang serangan jantung dan pasien-pasien yang memang merasa mengeluh sakit dada yang berat yang memang tidak bisa lagi dikontrol oleh obat-obatan. Jadi dicoba dulu dengan obat-obatan, ketika dengan obat-obatan masih ada keluhan, baru kemudian diperlukan tindakan pemasangan cincin. Jadi tidak semua sumbatan bisa dilakukan pemasangan cincin. Itu saja. Mungkin ada ini Dok, pesan-pesan buat sahabat jantung kita, sahabat Rumah Sakit Jantung Harapan kita terkait pemasangan ring ini Dok? Yang pertama, mengenai pemasangan cincin ini yang paling penting menurut saya adalah pencegahan ya tentunya ya. Tentu pencegahan jauh lebih murah, lebih mudah dibandingkan tindakan pemasangan cincin ya. Sebisa mungkin kita mengetahui faktor resiko kita masing-masing ya. Apakah kita memiliki hipertensi, apakah kolesterol kita tinggi atau tidak, yang ketiga misalnya gula darah kita tinggi atau tidak. Saya kira ini penting untuk diketahui di awal, sehingga kita tidak mengalami penyakit jantung koroner. Itu yang paling penting ya, tentu pencegahannya itu. Namun kalau memang ada keluhan, saya kira bisa diperiksakan
Yang paling mudah tentu dengan rekam jantung, ya. Yang kedua dengan USG jantung, yang ketiga dengan pemeriksaan treadmill test. Jadi sebenarnya pemeriksaannya sangat mudah dan simple, ya. Tidak harus adanya masalah jantung koroner ini harus di kateter dulu, tidak. Sebenarnya ada penapisan-penapisan di awal dan itu semua bisa kita lakukan di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, baik itu di poliklinik maupun di paket medical check up. Ya. Begitu. Saya kira juga kita punya banyak sekali pilihan-pilihan medical check up yang bisa diambil, ya. Tentu bisa dilihat di medsos Harapan Kita maupun di website, ya. Saya kira itu sangat penting karena biar bagaimanapun pencegahan jauh lebih murah, lebih mudah, ya kan, daripada pengobatan. Kayak kita dulu pas kecil diajarinya mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya, Dok, betul sekali, betul sekali. Baik Dok, terima kasih waktunya sudah menjelaskan ke sobat jantung semua terkait pemasangan ring ini. Mungkin nanti kita ketemu lagi di sesi yang lain dengan menjelaskan terkait hal-hal yang lain juga. Baik. Terima kasih ya Dok. Selamat siang Dok. Selamat siang Dr. Tony. Baik, terima kasih kepada Dr. Amir Aziz Al-Katiri, spesialis jantung dan pembuluh darah, untuk semua informasi yang sudah diberikan. Terima kasih juga kepada seluruh pemirsa sahabat jantung. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih juga kepada Direksi Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.